Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat malam. Kembali pada malam hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Lilin Malam GKJ Mergangsan. Bapak Ibu yang terkasih, renungan kita pada malam hari ini diberikan judul Melihat Gambar Rusak. Renungan ini merupakan sebuah refleksi dari seseorang ketika melihat gambar Yesus atau ikon Yesus. Ikon yang dia lihat adalah karya dari Andreas Rublev pada abad ke-15. Dan ikon ini disebut sebagai ikon sang penyelamat dari Svenigorod. Demikianlah renungan yang diberikan oleh sang penulis. Kesan pertama saya terhadap ikon sang penyelamat karya Rublev adalah bahwa ikon itu rusak berat. Wajah Kristus adalah satu-satunya yang masih ada pada panel sentral dari rangkaian itu. Pada mulanya, panel ini juga memuat wajah perawan Maria dan Yohanes Pembaptis. Dan sebelum saya dapat melihat dengan jelas keindahan wajah sang penyelamat dan matanya yang menembus tajam, hati saya tidak tenang karena wajah itu rusak. Sebagian besar rambut dan sebagian kecil dahi tidak kelihatan, dan cat pada dagu, leher, dan dadanya rusak. Corengan yang gelap turun dari bibir bawah sampai pada jubah yang gelap. Sementara mantel yang tertutup bahu serta jubah di beberapa bagian juga rusak. Warna bagian kiri bawah ikon itu sudah hilang seluruhnya. Ketika pertama kali saya melihat ikon itu, saya mempunyai perasaan yang amat jelas bahwa wajah Kristus tampil di tengah-tengah kekacauan yang besar. Wajah yang sedih, tapi sekaligus masih amat indah, memandang kita melalui puing-puing dunia kita. Mungkin inilah sebabnya mengapa wajah ini begitu lama menghantui saya. Apakah wajah itu menyuarakan keluhan, kemarahan, atau sekedar pertanyaan? Oh, apa yang kau buat terhadap karya tanganku? Yang tertinggal pada panel dari kayu yang lebar itu hanyalah wajah Kristus. Ketika saya memandangnya, saya dapat membayangkan betapa kuat Vasily Kirikov, sang penemu lukisan tersebut, tergerak pada waktu pertama kali ia melihat wajah Kristus yang menatap dirinya di gudang. Bagi saya, wajah kudus ini mengungkapkan bela rasa Allah yang begitu utuh dan dalam di tengah-tengah dunia kita yang semakin keras. Selama abad-abad yang ditandai dengan perusakan dan perang, wajah dari sabda yang menjelma telah berbicara mengenai belas kasih Allah. Wajah itu juga mengingatkan kita akan citra kita pada waktu penciptaan dan mengundang kita untuk bertobat. Sungguh, itu adalah wajah sang pembawa damai. Sejarah ikon ini, sejarah yang hilang dan ditemukan kembali, memberikan peringatan sekaligus
Peneguhan kepada kita sekalian. Kristus mengingatkan kepada kita bahwa kita mempunyai daya rusak. Kita ini bisa rusak. Dan sekaligus juga mengingatkan kepada kita bahwa kasih Allah adalah lebih kuat. Kasih Allah jauh lebih kuat daripada kecenderungan kita untuk merusak apa yang sudah begitu indah dibuat. Seakan-akan wajah itu menyuarakan teguran. Seandainya saja engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi juga salah satu undangan Kristus kepada kita semua, yaitu dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Kita belajar bahwa sungguh pun kita ini manusia berdosa. Sungguh pun mungkin kita ini telah rusak karena dosa-dosa kita. Refleksi kita pada malam hari ini mengingatkan bahwa kasih Allah jauh lebih besar dari setiap dosa-dosa kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, pada malam hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kembali kepada kami bahwa sungguh kami ini adalah ciptaan yang rapuh. Bukan hanya kami, tetapi juga dunia ini rapuh. Begitu banyak Tuhan peperangan yang terjadi. Begitu banyak konflik. Begitu pula kejahatan yang terjadi. Sungguh Tuhan, kami merasa prihatin. Kami merasa sedih ketika kami mendengar bahwa sesama pengikut Kristus membunuh satu dengan yang lain, mengkhianati satu dengan yang lain. Sungguh Tuhan, dunia ini telah rusak karena dosa-dosa manusia. Namun Tuhan, seperti wajah-Mu yang penuh kasih, yang terlukis dalam lukisan Yesus Kristus dalam renungan kami malam hari ini, kasih-Mu begitu melampaui setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Seberat apapun dosa kami, serusak apapun dunia milik kami, Engkau tetap ada untuk mengasihi kami. Dan satu hal Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu itu dapat membarui setiap hidup kami. Kasih-Mu dapat membarui dunia kami. Sehingga kami dapat terus berharap bahwa dunia kami dapat menjadi jauh lebih baik karena penuh damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk dapat menjadi agen-agen pembawa damai sejahtera. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Tuhan mau mendengarkan setiap permohonan kami. Jikalau pada malam hari ini kami ingin beristirahat, sejenak menenangkan pikiran kami, meletakkan segala tugas dan tanggung jawab kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami
dalam tidur malam kami. Kami serahkan Tuhan setiap jalan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikian renungan malam kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.